Shalom, salam sejahtera, Eirene. Segala puji syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan kita, hadirat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah mempertemukan kita kembali. Lebih dari sekedar itu, yang sudah menganugerahkan keselamatan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, hari Minggu, kita beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau meninggikan namanya, kita mau menyembah Dia, kita mau mengambil kesempatan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji Mari kita bersama-sama berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu, haleluya, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan pujian,
kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih pemulihan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian syukur bagi-Mu. Haleluya. Dalam hidupku kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Engkau baik, Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Kami memuji-Mu. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, Kau melihat setiap hati kami pada pagi ini Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian, kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Kau lawat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami mau memberikan yang terbaik, menaikkan pujian, sembah kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Katakan dari hati. Katakan dengan sungguh-sungguh, terima kasih Yesus. Ku datang sujud di hadapan-Mu,
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dengan kasih Kristus, Pak Fima akan berdoa untuk kita memulai ibadah kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembali mengucap syukur kepadamu. Kalau pada pagi hari yang baik ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali bersama untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan, mengagungkan namamu Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami selalu baru setiap hari, selalu menolong dan memberkati kehidupan kami hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih berada dalam keadaan sehat dan baik, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, itulah ucapan syukur kami Tuhan. Kami ingin membawa hidup kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin datang Tuhan dengan ucapan syukur dan berterima kasih karena betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu, semakin Tuhan berkenan dan semakin mengasihi Tuhan di sepanjang hidup ini. Terima kasih. Terimalah Tuhan puji-pujian kami pagi hari ini. Kami ingin membesarkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan melalui hidup kami, biar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara kami yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan hantarkan mereka supaya bisa bersama-sama dengan kami memuji Tuhan, dan terus berdoa buat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan pagi hari ini, mulai dari song leader, singer, pemain musik, tamborin, dan terlebih-lebih nanti hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus agar pelayanan mereka dapat menjadi mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya bahwa kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu ibadah kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau jauhkan Tuhan dari tempat ini. Kiranya kami memiliki dan mendapatkan damai dan sukacita di dalam bersekutu dengan Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, tapi sebelumnya mungkin beri salam dulu. Katakan haleluya, salam untuk yang ada di depan, di belakang, atau samping. Haleluya. Haleluya. Yuk. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Karenanya mari kita bersukacita. Hari ini hari
yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka Dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cintalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. hari ini, puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cintalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan sambil bertepuk tangan. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cintalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cintalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya mungkin ada jemaat yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Sambil menanti kita naikkan lagu Lebih Dari Pemenang. Haleluya. Anak-anak Tuhan lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Haleluya, tepuk tangan. Haleluya.
Apakah ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan? Oke, masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat. Satu lagu lagi. Aku jalan kebenaran. Kita sama-sama berdiri. Glory. 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 Haleluya. Glory. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Haleluya. Glory. 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 Di dalam namanya. Sekali lagi. Saya glory, jemaat haleluya. Oke? Glory. Glory. Haleluya. Glory. Glory. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Rock and roll, yo. Glory, haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, haleluya. Yesus jalan Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Haleluya, Glory, haleluya, glory, haleluya, glory. haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. One more time. Hey. Glory, Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada apa? ada keselamatan. Haleluya, ada keselamatan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saudara, sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh masuk pada bagian terpenting dari ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengar, menerima suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
tak selalu Tuhan menjawab doa, haleluya. tapi Dia beri yang terbaik Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. yang mustahil Oh, haleluya, menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. yang Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Terima kasih Yesus. Yesus menjawab Haleluya. lebih dari yang ku harapkan. Haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku Kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. lebih dari yang ku Terima kasih harapkan. Tuhan. Sungguh Dengan kami percaya Tuhan. di waktu yang tepat, ku Kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus menjawab Terima lebih kasih, dari terima kasih yang ku Yesus. harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tapi Mas Doni akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang udah hadir bersama dengan kami dengan sukacita yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersukacita atas sukacita yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Kau hadir di hati kami, kerinduan hati kami terpuaskan hari ini Tuhan Yesus karena berkumpul bersama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tiba waktunya kami untuk duduk dengan tenang Tuhan Yesus, untuk mendengarkan segala firman-Mu Tuhan, perintah-Mu, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat Tuhan Yesus, dan apa yang harus kami larang jauhkan Tuhan Yesus dari hidup kami Tuhan Yesus. Tuntun hidup kami melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan hati kami, kuatkan langkah kami Tuhan Yesus, karena bersama-Mu Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau bertanya satu pertanyaan yang ditanyakan oleh song leader tadi, oleh Om Us. Apakah kita bersemangat pagi hari ini? Yang benar. Kita bersemangat untuk Tuhan pagi ini? Haleluya. Saya yakin, saya percaya Tuhan senang dengan anak-anaknya yang bersemangat terhadap Dia. Saya percaya Tuhan senang kalau melihat kita bersemangat saat memuji Tuhan. Saudara, kalau nyanyi itu tidak sekedar nyanyi, tetapi menghayati kata-katanya, pujiannya. Kemudian menyanyi dengan sukacita, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan senang tidak kira-kira? Senang, saudara. Tuhan senang kalau kita sungguh-sungguh dalam berdoa. Tuhan senang kalau kita sungguh-sungguh saat kita mempelajari firman Tuhan. Semangat. Saya yakin orang tua juga senang kalau anak-anaknya bersemangat, ya. Kalau lihat anak-anak semangat belajar, ya. Kemudian kalau ngajak anak-anak pergi liburan misalkan, ngajak renang, kemudian renangnya semangat, semangat, keluar masuk air, diajak ke mana? Diajak renang, tapi diam, nyemplung, cik-cik. Senang enggak kira-kira, saudara? Nah, senang dong. Saya tuh senang kalau ngajak orang makan bersemangat, saudara. Makan, makannya lahap, habis bersih, senang. Udah diajak mangan, separuh udah habis, saudara. Senang nggak kalau ngajak orang makan terus makannya tidak bersemangat? Nggak senang, saudara. Makanya sebagaimana kita nggak senang kalau kumpul atau ngajak atau bersekutu dengan orang yang tidak bersemangat, maka demikianlah Tuhan juga tidak senang kalau kita nggak punya semangat untuk Dia. Amin. Apa enak kalau kebaktian loyo-loyo semuanya? Dia menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus memberi lebih banyak dari yang kuharapkan. Oh, nyanyikan yang semangat gitu loh. Amin. Amin. Mari pagi ini kita ada di minggu terakhir di tahun 2000 di bulan Januari tahun 2024. Saya mengajak kita semua melalui firman Tuhan untuk kita semangat untuk Tuhan. Amin. Mari tahun ini kita jadikan sebagai tahun kebangunan rohani. Kita mau jadi jemaat yang sungguh-sungguh bersemangat untuk Tuhan. Bersemangat dalam doa, bersemangat dalam memuji, memuliakan Dia, bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam melayani, bersemangat dalam bersaksi. Amin. Oke, mari kita baca di dalam surat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Ayat-ayat ini menuliskan tentang doa Paulus untuk kebangunan rohani bagi jemaat Tuhan di Efesus. Ya, saya baca Efesus. Oh ya, lupa saya nggak kelihatan. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat ada beberapa orang yang telah mengalami yang namanya kelesuan secara rohani. Saudara, pasca pandemi, saya melihat masih ada beberapa jemaat yang tidak lagi setia beribadah lagi kepada Tuhan. Yang muncul kadang istri sama anaknya. Kalau saya tanya, mana papa, mana suami? Di rumah, oh ikut online. Kalau di rumah ikut online, bagaimana kita bisa ngecek ya benar-benar beribadah enggak ya kira-kira ya. Banyak orang yang mengalami kelesuan secara rohani. Ada orang waktu Natal yang lalu saudara di Eklesia itu, waduh, jemaat-jemaat yang tidak pernah kebaktian selama tahun 2023 itu muncul di kebaktian Natal, saudara. Ayo tahun ini kemana? Saya bilang, iya Om Doni. Tak cibet kamu ya, baru datang sekarang. Om Doni. Lesu secara rohani. Tidak ada kebangunan rohani, tidak semangat di dalam iman, tidak semangat di dalam Tuhan. Kemudian tadi pagi saya ketemu ada seorang jemaat yang udah lama tidak kelihatan, baru datang setelah saudaranya meninggal, kami yang layani kan. Baru datang, kita siapkan semuanya, baru datang. Oh, ngono ya, nek gak ono botoe gak teko ya. Banyak orang saya melihat, kalau nggak mau ngomong banyak, ada beberapa orang yang saya lihat telah mengalami kelesuan secara rohani. Memang mereka tidak menyangkal iman, tidak, tetap percaya Yesus, tapi nggak semangat di dalam Tuhan, nggak semangat di dalam beribadah, nggak semangat di dalam melayani, lesu. Orang lesu itu nggak bisa buat apa-apa. Kalau di rumah bangun pagi yang lentruk, di kamar saudara. Tahu ngelentruk? Ngelentruk itu bahasa Jawa. Ngelentruk itu ya kayak orang yang lemah lunglai itu, diam aja. Kasurnya nggak dibersihin, spraynya amburadul, rumahnya nggak disapu, nggak mau masak, nggak punya semangat hidup. Banyak yang seperti itu. Memang mereka tidak berencana untuk meninggalkan iman, tetapi mereka tidak bersemangat dan tidak mengalami kebangunan rohani. Banyak orang yang stagnan, ya gitu-gitu aja saudara. Kehidupan kekristenannya hanya sekedar menjadi rutinitas, ya tidak menikmati saudara. Beda ya orang yang menikmati ibadah atau hidup kekristenan sebagai sesuatu yang memberkati hidupnya dan hanya rutinitas saja. Beda. Ya pokoknya kebaktian, ya waktunya nyanyi ya ikut nyanyi, ikut tepuk tangan, waktunya khotbah ya dengerin, selesai persembahan ya persembahan terus pulang. Nggak ada semangat gitu loh, nggak ada dorongan untuk benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak yang seperti itu. Hanya sekedar rutinitas. Nah, saya berharap supaya kita tidak terjerumus dalam kelesuan rohani. Amin. Mari sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai jemaat Tuhan, kita mau jadi orang-orang yang bersemangat untuk Tuhan. Mari kita jadikan tahun ini sebagai tahun kebangunan rohani untuk kita semua. Amin. Ada beberapa hal penting saudara yang kita perlu perhatikan kalau kita mau bersemangat di dalam Tuhan, kalau kita mau mengatasi yang namanya kelesuan rohani. Yang pertama adalah mari kita berdoa sama seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus, saudara. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang mengalami kebangunan rohani, mari kita sering-sering berdoa seperti yang Paulus doakan. Mendoakan diri kita sendiri, mendoakan anggota keluarga kita, mendoakan jemaat supaya mereka mengalami kebangunan rohani. Bapak Ibu, kita harus lebih banyak mendoakan
untuk pertumbuhan rohani kita lebih banyak daripada kita mendoakan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Lebih banyak dari kita mendoakan kebutuhan-kebutuhan fisik saja. Paulus ini adalah contoh bagi kita. Dia adalah orang yang sangat menderita di dalam pelayanannya. Bapak Ibu, dia menulis surat ini dari dalam penjara. Saudara, semodern-modernnya penjara, nggak ada seorang pun yang suka di penjara. Penjara pada zaman Paulus itu penjara yang sangat-sangat mengerikan, penjara yang sangat buruk. Sekarang ini penjara sudah lebih manusiawi. Tapi zaman itu penjara itu sangat buruk. Paulus itu tidak mendapatkan makan seperti layaknya kita. Kita sehari makan berapa kali? 3 kali kan? Belum lagi ada tea time, ada coffee time, ada cemilan, enak ya pagi sarapan. Saya itu agak siang dikit cemilan, ada buah, ada apel. Siang makan siang, agak sore minum susu, makan malam baru istirahat. Paulus tidak. Sehari makan 1 kali pun itu syukur, dan itu bukan makanan yang terbaik. Mungkin Paulus hanya punya selembar baju yang dipakainya udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia hanya memakai 1 baju itu. Bayangkan, mungkin gak dicuci, mungkin kotor, gatele kayak apa ya. Istri saya kalau sudah saya nggak ganti baju habis keringetan, minggir, bau. Nih Paulus mungkin bajunya cuma itu aja. Kemudian saudara di penjara itu ya kadang disiksa, disuruh kerja paksa. Makanya Paulus berkata, aku kerap kali didera, tubuhku ada banyak parut-parut luka Yesus. Tetapi apa yang Paulus doakan untuk kepentingan jasmaninya, untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya? Tidak, dia lebih banyak berdoa untuk pertumbuhan rohaninya, saudara. Ini teladan yang harus kita perhatikan. Coba baca Efesus 6 ayat 19 sampai 20. Ini doa Paulus yang ada di dalam penderitaan. Efesus 6 Ya, ayat 19 dan 20. oke. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku bicara. Amin. Dia minta didoakan, tetapi bukan didoakan, berdoalah untuk aku supaya penjara ini lebih manusiawi, supaya aku makan sehari 3 kali. Doakan aku supaya penjara ini memberikan pakaian baru. Ini sudah kotor, gatel, bau, aku gak sempat nyuci. Doakan supaya aku cepat lepas dari penjara ini. Tidak, saudara, tidak. Paulus lebih banyak berdoa untuk kebangunan rohaninya daripada dia berdoa untuk pemenuhan kebutuhan jasmaninya. Tidak berarti saya mengatakan jangan berdoa untuk keperluanmu sehari-hari, tidak. Tetapi untuk mengalami kebangunan rohani, lebih banyaklah berdoa untuk pertumbuhan rohanimu. Amin. Lihat, saya baca mulai ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku diberikan makan sehari 3 kali. Supaya kepadaku diberikan pakaian baru, supaya kepadaku aku segera dikeluarkan dari penjara. Enggak, saudara. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Ini bicara soal pertumbuhan rohani, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin, Bapak Ibu. Coba kita lihat list doa kita sepanjang hidup kita.
daftar-daftar doa kita lebih banyak berdoa untuk kebutuhan hidup sehari-hari kita, atau kita lebih banyak berdoa untuk kebangunan rohani kita? Tuhan, berkatilah pekerjaanku, berkatilah anakku, sekolahnya sukses. Pernah gak kita berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya Engkau menguatkan batin anakku oleh Roh-Mu yang kudus. Aku berdoa supaya oleh imannya Engkau diam di dalam hidupnya. Aku berdoa supaya anakku berakar dan berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya anakku mengalami kepenuhan kealahan di dalam hidupnya. Aku berdoa supaya anakku menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, Paulus orang yang berkebutuhan, dia lebih memikirkan pertumbuhan rohaninya daripada memikirkan pertumbuhan atau kebutuhan jasmaninya. Mengapa seringkali kita tidak melihat pertumbuhan rohani dari kehidupan kita, dari kehidupan keluarga kita, dan dari kehidupan anak-anak kita? Mungkin karena kita nggak sungguh-sungguh mendoakan supaya mereka bertumbuh secara rohani. Yang kita doakan, nah besok besar jadi dokter, jadi direktur, jadi presiden. Doakan dia jadi anak Tuhan yang setia, jadi anak Tuhan yang melayani Kristus. Kalau pas kita punya bayi, tak nenong nenggong, besok gede kowe sugih. Besok gede dadi presiden, besok gede dadi mantri. Pernah gak doakan, nanti besar kamu jadi anak yang sungguh-sungguh beriman dan mengasihi Tuhan? Ingat kata Yakobus, kita tidak menerima karena kita tidak berdoa. Mari Bapak Ibu, tahun ini kita mau menjadi jemaat yang bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Amin ya, kok semangat. Mari kita tahun ini mengalami kebangunan rohani. Nah, gitu dong. Amin. Wow. Pak Ibung sendiri, haleluya. Jadi mari kita lebih banyak berdoa untuk keperluan-keperluan rohani kita. Nah, berdoa dengan cara seperti apa? Berdoa dengan rendah hati, saudara. Berdoa dengan kebergantungan yang penuh kepada Tuhan. Menarik sekali, saudara. Lihat, Paulus menulis seperti ini. Ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Sebenarnya dia bisa saja menulis, itulah sebabnya aku berdoa kepada Bapa. Tetapi dia berkata, itu sebabnya aku sujud kepada Bapa. Sujud dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan dengan kata berlutut. Itu sebabnya aku berlutut di hadapan Bapa. Itu bahasa Yunaninya itu kamto. Kamto itu artinya to kneel, berlutut, bersujud, to bow down. Berdoa untuk keperluan-keperluan rohani kita, berdoa untuk pertumbuhan rohani kita dengan cara apa? Dengan cara rendah hati. Kalau Paulus mengatakan aku sujud, tidak berarti dia meminta kita berdoa dengan cara sujud. Tidak berarti dia memberi instruksi tentang sikap fisik kita dalam berdoa, tetapi lebih berbicara tentang sikap hati. Berdoa itu harus rendah hati. Berdoa itu harus dengan kebergantungan penuh kepada Tuhan. Saudara, orang Yahudi itu kebiasaan doanya bukan sujud. Kalau Bapak Ibu membaca di kitab-kitab Injil, orang-orang Farisi itu mereka berdoa dengan berdiri. Lalu berdirilah orang Farisi untuk berdoa. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, berdoalah seperti itu. Perumpamaan tentang pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa dikatakan, lalu berdirilah orang Farisi berdoa.
berdirilah pemungut cukai berdoa. Tapi Paulus menulis dikatakan aku sujud. Ini bukan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam berdoa, tetapi sekali lagi ini bukan soal fisik, tetapi ini lebih soal hati. Apakah salah kita berdoa dengan duduk? Tidak, asal hati kita itu menghormati Tuhan, tunduk taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saat engkau memuji Tuhan, apakah hatimu menghormati Tuhan? Hormat itu dari sini loh saudara, dari dalam hati, sikap hati. Orang-orang yang memiliki sikap hormat kepada Tuhan, dia akan menunjukkan sikap hormatnya dengan cara apa? Sopan, ya, rendah hati, kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebangunan rohani kita, keluarga kita, jemaat kita dengan rendah hati, saudara, dengan menghormati Tuhan. Dan yang menarik sekali, aku sujud kepada Bapak. Bapak Ibu, apakah anak-anak Bapak Ibu pernah sujud kepada Bapak? Adi, kemudian siapa? Arni, apa sujud sama Pak Bima gini? Pak, pernah seperti itu? Pernah nggak seperti itu? Jarang ya. Anak-anak saya tidak pernah sujud pagi-pagi gini. Pak, bangun Pak, enggak, langsung gelebek, blek Pak, dipeluk aku, blek, ayo bangun Pak. Saudara, kan biasanya hubungan bapak anak itu kan hubungan yang intim ya. Ya, anak saya kalau mau ke kamar langsung aja Pak, langsung blek gitu, Pak, minta ini Pak, enggak. Tapi tidak dengan Bapak kita yang di surga, saudara. Bapak kita memang Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang bergembira atas hidup kita, tetapi dia juga adalah Bapak yang kudus. Amin. Dia adalah Bapak yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia bukan teman baik kita, teman baik yang ada di angkasa sana, yang bisa kita ajak guyonan begitu aja, bercanda-canda, ngeprank dia. Pernah ngeprank Tuhan? Kadang kita bapak-bapak diprank sama anak-anak kita, tapi berani ngeprank Bapak di surga? Bukan. Jadi sujud itu bicara soal hormat kepada Bapak yang memang mengasihi kita, tetapi dia Bapak yang kudus, Bapak yang adil, Bapak yang benar, Bapak yang berdaulat atas kehidupan kita. Ini berbicara mengenai otoritas. Jadi mari kita berdoa untuk pertumbuhan rohani kita dengan sikap hormat, sujud, kagum, memuliakan dia, sebab dia Bapa yang baik, tetapi juga Bapa yang benar, Bapa yang adil, Bapa yang berdaulat atas kehidupan kita. Saudara, saya yakin kalau kita mengenal dia sebagai Bapa yang baik, tetapi juga Bapa yang berdaulat atas hidup kita, kita enggak akan main-main dengan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Itu sangat penting. Dan kemudian mari kita selain berdoa dengan hormat, berdoa dengan rendah hati, kita berdoa meminta bukan atas dasar bahwa kita ini pantas menerima sesuatu dari Tuhan, tetapi kita berdoa meminta atas dasar belas kasihan dan anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini doa yang didengar oleh Tuhan. Coba Mas Riki baca tadi ayat yang ke-14. Efesus 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, Ayat 15. yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Ya, perhatikan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi. Dalam terjemahan yang lain dikatakan semua keluarga di surga dan keluarga di bumi. Itu bicara tentang jemaat Tuhan, itu bicara tentang gereja menerima namanya. Apa maksudnya menerima namanya? Itu adalah menerima sifat-sifatnya, menerima
karakternya. Itu berarti bicara soal keselamatan. Ini bicara soal pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ini bicara soal pengudusan hidup kita. Jadi kata menerima namanya, ini menerima secara cuma-cuma. Ini menerima secara gratis. Kalau sekarang ini kita menerima hidup yang kekal, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi semua karena kasih karunia. Makanya kalau berdoa itu mari kita berdoa dengan rendah hati, dengan sikap hormat, tunduk, mengagungkan Tuhan, dan mari kita berdoa dengan tidak berpikir bahwa kita layak menerima sesuatu dari Tuhan, tetapi kita memohon atas dasar karunia, belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ingat perumpamaan tentang dua orang yang berdoa, yang satu orang Farisi, yang satu orang pemungut cukai. Orang Farisi ini berdoa dengan menganggap dia pantas menerima sebab dia baik, sebab dia memiliki kelayakan untuk dijawab oleh Tuhan. Dia berdoa apa? Bapa, aku tidak seperti orang ini. Aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak menipu, aku tidak iri, aku tidak dengki. Aku berpuasa seminggu 10 hari. Oh, seminggu 10 hari saya. Ya, seminggu 10 kali mungkin ya. Aku memberi persepuluhan, aku memberi persembahan yang besar. Maka sekarang berkatilah aku, orang itu pulang dengan tidak dibenarkan. Tetapi orang pemungut cukai, dia bilang apa? Sambil memukul, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Dia berdiri, dia tunduk, dia pukul dadanya. Bapa, kasihanilah aku orang berdosa. Saudara, kalau berdoa jangan berpikir Tuhan berkati aku sudah ke gereja rajin loh ya. Aku udah jadi ketua panitia Natal loh ya. Aku udah beri perpuluhan loh ya. Aku udah beri persembahan loh ya. Kalau enggak awas loh ya. Aku layak loh Tuhan. Saudara gak akan terima apa-apa. Tapi kalau berdoa, Tuhan kasihanilah aku. Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Mari, kalau kita mau menginginkan pertumbuhan rohani di tahun ini, saudara, mari kita lebih banyak berdoa untuk pertumbuhan rohani kita. Mari kita berdoa dengan rendah hati. Mari kita berdoa dengan meminta belas kasihan Tuhan, bukan menyombongkan diri, merasa diri berhak atas berkat-berkat Tuhan, tetapi lebih karena kasih karunia Tuhan. Dan yang berikutnya, mari kita berdoa dengan cara apa? Percaya bahwa persediaan Tuhan itu tidak terbatas untuk kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, mari kita baca ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Bayangkan saudara, aku berdoa supaya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berbicara mengenai kekayaan dan kemuliaan Tuhan, saudara. Wow. Tuhan itu yang empunya langit dan bumi. Amin. Tidak hanya langit kita ini saja, tetapi seluruh jagat raya, seluruh alam semesta. Yang pernah belajar mengenai galaksi Andromeda, dalam bahasa Indonesianya galaksi Bima Sakti, saudara. Tuhan yang empunya segala sesuatu. Amin saudara. Mari kita berdoa dengan menyadari bahwa persediaan Tuhan itu cukup untuk kita, itu tidak terbatas, itu tidak akan pernah habis. Bayangkan, menurut kekayaan dan kemuliaannya, saudara.
Coba Efesus 1 ayat yang ketiga. Tapi saya tidak bicara soal jasmani ya, tetapi lebih ke hal-hal rohani. Efesus 1 ayat yang Efesus ketiga. 1 ayat yang ketiga. Iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Wow, Dia yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini bicara mengenai kekayaan dan kemuliaannya. Dikuatkan oleh menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia yang mempunyai segala berkat rohani di dalam surga. Coba Efesus 2 ayat 7. Efesus 2 ayat 7. Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Iya. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, lihat. Menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Saudara, berdoalah untuk pertumbuhan rohani kita, berdoalah untuk kebangunan rohani kita, berdoa dengan rendah hati, berdoa dengan bersandar kepada anugerah Allah, kasih karunia-Nya, bukan atas dasar kebaikan kita meminta. Dan mari kita berdoa dengan mengakui, menyadari bahwa persediaan Allah tidak akan pernah ada habisnya untuk kita. Saudara, kami punya tabungan. Setelah anak 3 kuliah ini ya, metu ae suwe-suwe entek, saudara. Kemudian istri saya bilang, "Pah, wis aku gak iso nabung belas iki." Itu manusia, tapi kalau Tuhan saudara mau minta berapapun juga, persediaan Tuhan tidak pernah habis. Amin. Persediaan Tuhan tidak akan pernah habis. Makanya saya tidak mengandalkan tabungan saya mengandalkan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Kadang-kadang istri itu enak aja kalau ngomong ya, "Pak, beli ini." "Enggak, jangan dulu." "Jangan dulu apa sih? Aku perlu ini." "Iya, karena aku mikir tanggal 1 ini harus keluar berapa," kan begitu saudara ya. "Sik lama nanti ae mah, mikiri sekolah anak isi." "Yo mboh tanggung jawabmu wong lanang," enak lah ngomong saudara ya. Enggak tahu tanggung jawabmu orang laki. Yang sekarang aku butuh ini ya beli no. Enggak, ini hanya ilustrasi. Kamu tidak seperti itu kok, Ma. Enggak, kamu tidak seperti itu, Ma. Ini ilustrasi aja. Tapi kalau benar aku minta maaf ya, keceplosan. Suwe-suwe entek saudara. Awal bulan dompetnya segini, sekarang tinggal selembar warnanya hijau lagi saudara. Lalu tanggal 1 tagihan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Stres, tapi tagihanmu kepada Tuhan, permohonanmu sebanyak apapun, tidak pernah Tuhan kehabisan persediaan berkat. Makanya berdoalah dengan iman saudara. Paulus tidak berdoa begini, "Aku berdoa supaya Tuhan meneguhkan hatimu, menguatkan hatimu dari kekayaan dan kemuliaannya." Tidak, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa bedanya kata meneguhkan kamu dari kekayaan dan kemuliaan atau menurut kekayaan dan kemuliaannya? Ada bedanya saudara. Mau tahu bedanya? Anggap saja saya seorang miliarder. Saya miliarder. Uang saya ada 100 miliar, namanya miliarder. Kalau saya memberi persembahan 100 ribu, itu saya memberi dari kekayaan saya atau menurut kekayaan saya? Saya miliarder nih, uang saya 100 miliar. Tapi saya memberi persembahan 100 ribu.
itu saya memberi dari kekayaan saya atau menurut kekayaan saya atau sesuai kekayaan saya? Dari. Makanya Paulus tidak berdoa supaya Allah meneguhkan hatimu oleh rohnya menurut, bukan dari kekayaan dan kemuliaannya. Kalau dari, saudara, 5 rupiah ya dari, 100 rupiah ya dari, 100 ribu yang dari, wong duwe 10 miliar. 100 miliar. Kalau orang memberi persembahan 1 miliar, itu baru memberi menurut kekayaannya. Saya ini heran ya, orang-orang di MD pun, pendeta-pendeta ya, kalau mau dibagi list persembahan itu ndelok dhuwure. Lek sing pertama ngewehi 100 kabeh. Lek sing pertama ngewehi 500 kabeh. Lek sing pertama 1 juta kabeh. Lah ini memberi dari atau menurut sih? Kalau memberi menurut kan sesuai dengan keberadaan kita ya toh? Amin. Loh kalau saya diminta sumbangan, saya miliarder, ya tak kasih 1 M dong. Ya Pak ya? Loh kalau saya jutawan ya paling enggak 1 juta lah. Nah kalau saya ratusan, ya 10.000 itu gede. Itu menurut kekayaan. Makanya kalau memberi itu menurut kemampuan masing-masing. Saudara, perpuluhan itu jangan malu dan jangan sombong. Aduh aku malu, perpuluhanku kecil mek 10.000. Itu sudah menurut penghasilanmu. Betul tidak? Aku izin perpuluhan mek 10.000. Loh, gak usah izin atau sombong. Perpuluhanku 10 juta. Gak boleh sombong, saudara. Itu sesuai menurut pendapatannya. Tapi kalau memberi dari, nah isino saudara, lek duwe 1 juta mek ngewe 100 repes isino. Ya mungkin sedikit agak bangga lah. Kalau punya 1 juta ngasih 500, wah itu sedikit bangga, enggak apa-apa. Tapi kalau perpuluhan tidak bisa. Itu menurut pendapatan. Nah, Paulus berdoa, aku berdoa, tak bacanya lagi saudara supaya lebih seret. Saya bersemangat loh ya. Ya, ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, perhatikan, menurut, sesuai, bukan dari kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam hatimu, tidak, tetapi menurut. Saudara, kalau berdoa jangan tanggung-tanggung, jangan minta yang receh-receh, minta yang besar sekalian, sebab kekayaan dan kemuliaannya sangat luar biasa. Amin, amin. Tapi saya gak bilang minta duit loh ya. Tuhan, aku minta pertumbuhan rohani, aku minta semangat, aku minta kesetiaan, aku minta keberanian untuk memberitakan Injil, aku minta ketulusan dalam aku melayani Engkau. Mari jadikan tahun 2024 sebagai tahun kebangkitan rohani. Dengan cara apa? Mari kita lebih banyak mendoakan kehidupan rohani kita daripada kita mendoakan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Dan saat kita berdoa, berdoalah dengan rendah hati, sujud, sikap hati yang menghormati Tuhan. Berdoalah dengan meminta belas kasihan Tuhan, bukan dengan kesombongan. Tuhan, berkati aku sudah rajin loh ya. Atau jangan nantang Tuhan, kalau Tuhan memberkati aku akan setia. Saudara, nanti saudara tidak akan terima kemuliaan. Dan mari kita berdoa dengan menyadari bahwa persediaan, kuasa dan kemuliaannya tidak terbatas. Kita berdoa dengan iman bahwa Tuhan akan memberi menurut kemuliaan, menurut kekayaannya. Kita tidak berdoa, Tuhan, aku minta sedikit dari semua yang Engkau punya. Aku minta
sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan memberi menurut kekayaan dan kemuliaannya, Dia akan memberikan yang terbaik, bahkan lebih dari yang kita harapkan. Amin. Lebih dari yang kita doakan. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Amin. Semangat untuk kebangunan rohani. Amin. Mari kita lebih banyak berdoa untuk kebangunan rohani kita. Nah, yang berikutnya saudara, lalu apa yang kita doakan? Loh, lak mulai gak semangat. Tak pikir wis meh mari khotbah iki. Kok sih ada apa yang harus kita doakan lagi? Mulai gini. Lah. Ini ujian pertama aja udah loyo ini. Masih semangat dengar firman? Amin. Coba ganjel matanya. Buka telinganya. Oke, tak sampaikan singkat-singkat aja supaya kita punya pokok doa. Apa yang harus kita doakan saudara? Yang pertama-tama adalah ayat yang ke-16, tolong dibaca lagi. Ayat 16. Apa yang kita doakan? Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Oke, mari kita berdoa yang pertama-tama supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya itu menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya di dalam batin kita. Saudara, ini kata-katanya agak sulit ya, tapi saya suka membaca di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Makanya saya minta kalau di sini ada bahasa Indonesia sehari-hari, keren itu ya. Seperti ini bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Ayat yang ke-16. Saya berdoa, perhatikan, saya berdoa semoga Allah yang Maha Mulia berkenan untuk menguatkan batinmu dengan rohnya. Saudara, mari kita banyak berdoa supaya Tuhan berkenan menguatkan batin kita itu oleh rohnya. Amin. Mari kita mendoakan anak-anak, Tuhan tolong supaya engkau menguatkan batin anakku oleh rohmu. Tuhan, aku berdoa supaya jemaat Sion Mangli dikuatkan batinnya oleh rohmu. Saudara, kita perlu berdoa untuk apa? Supaya Tuhan berkenan menguatkan batin, menguatkan manusia batiniah kita, menguatkan hati kita, menguatkan manusia batiniah kita. Mau berdoa terus untuk itu? Saya mohon Bapak Ibu mendoakan saya. Tuhan, aku berdoa supaya pendetaku, gembalaku, engkau kuatkan batinnya oleh rohmu. Saudara, tanpa kekuatan batin, kita tidak akan dapat menjalani hidup ini dengan baik. Amin Bapak Ibu. Orang kalau batinnya lemah, ya, pikirannya lemah, hatinya enggak kuat, waduh, bahaya saudara. Kenapa bahaya? Karena permasalahan hidup yang diperhadapkan kepada kita manusia ini berada di luar kekuatan kita. Saudara, kita ini berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan roh-roh jahat di udara, melawan setan-setan. Kita nggak kuat menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan menguatkan batin kita oleh rohnya. Amin. Mengapa batin saudara? Mengapa hati? Mengapa bukan menguatkan fisik saya, menguatkan otot lengan saya, menguatkan bicep saya, tricep saya, dada saya? Enggak. Tapi menguatkan batin saya, sebab peperangan rohani menang kalahnya itu ada di dalam batin. Godaan itu di pikiran kok saudara, di batin. Makanya mari kita berdoa untuk penguatan batin kita masing-masing saudara. Coba baca Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23.
Markus 7 ayat 21-23. Ya, Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. iya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis seperti ini. Sebab dari dalam, yaitu dari dalam hati, dari batin manusia, timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzinah, menipu, dan lain sebagainya itu. Kalau batin kita nggak kuat, saudara, lalu ada pikiran jahat, keinginan untuk membenci, marah, iri, dengki, maka kita akan jatuh dalam berbagai-bagai macam dosa. Saudara, doakan pemimpin-pemimpin gereja kita, saudara. Saya baru dapat surat yang menggemparkan, ya, surat laporan dari pemimpin gereja melaporkan pendeta yang begini begitulah, utang tidak bayar, kemudian selingkuh, menggugurkan kandungan. Doakan saya supaya batin saya kuat sehingga saya kalau utang saya bayar, saudara, ya. Doakan supaya saya ini kuat batinnya oleh Roh Kudus, supaya kalau keluar kota lepas dari godaan tante-tante girang. Loh, iya loh, serius loh, saudara. Naik kereta sendirian. Om, pergi sendirian ya, Om? Iya. Mau tak temenin nggak, Om? Omplong. Ya, kuat nggak? Godaan, kesombongan, godaan, macam-macam, saudara. Doakan dirimu sendiri, doakan anak-anakmu, doakan pendetamu, doakan jemaat ini, supaya kita dikuatkan batin kita oleh Roh Kudus, sebab peperangan rohani terjadi di dalam batin. Saudara, orang menipu mulai dari batin, saudara. Tak akali ya wong iki ya. Ketok iso diakali ini. Mulai nipu. Jadi mari berdoa untuk kekuatan batin kita. Saudara, saya ini juga bisa marah loh sebenarnya. Ada pergumulan kadang saya mangkal, tapi Tuhan kuatkan batinku supaya aku ini bisa mengampuni, supaya aku ini bisa sabar, bisa tetap tersenyum. Kadang saya juga disakiti, saudara. Tapi saya berdoa, Tuhan kuatkan batin saya ini. Makanya saya akan kelihatan, Om Doni ini semangat terus ya, Om Doni ini guyang-guyu terus ya, tapi bukan joker, saudara. Tapi ya memang senyum karena Tuhan menolong. Lek ngomong permasalahan itu seabrek, saudara. Pokoknya gregetan ya wis, kudu mangkel ya wis, tapi ya sik iso melayani, bukan munafik, tapi karena Tuhan kuatkan batinku. Tuhan kuatkanku, saya mau kerja, bukan buat saya, tapi buat kau. Saudara mau berdoa seperti itu? Tuhan kuatkan batinku supaya aku jadi kepala rumah tangga yang baik, jadi ibu rumah tangga yang baik, jadi anak orang tua yang baik, jadi jemaat yang baik, jadi anggota masyarakat yang baik. Peperangan itu dalam batin, saudara. Kemudian berdoa untuk apa? Ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu. Yakin Kristus diam di dalam Bapak Ibu saudara sekalian? Yakin? Saudara, Yesus itu diam di dalam hati kita itu oleh iman yang disertai dengan perbuatan. Tidak semua orang yang mengaku percaya Yesus itu
didiami Roh Kudus atau menerima Roh Kristus. Tidak. Hanya orang-orang yang percaya dan taat. Makanya kalau orang percaya asal percaya, kalau enggak ada Yesus, enggak ada sukacita, saudara. Kristen tapi enggak ada sukacita. Ya, mukanya ini seperti kates ditekuk katanya. Ingat pujian lama itu, Yesus di hati tiada apa? Kamu kok kelihatan susah? Hah? Oh enggak. Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Glory, haleluya. Kan begitu. Jadi kalau orang benar-benar ada Yesus di hatinya, makanya saudara doakan anak-anak kita, Tuhan semoga oleh iman Engkau berdiam di dalam hatinya. Tuhan, aku mau percaya dan taat supaya Engkau berdiam di dalam hatiku. Coba baca di dalam Yohanes 14 ayat 23. Ayo tunjukkan semangatmu lah, Dek. Ayo. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat yang Ya. ketiga 23. 23, maaf. Ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Jika seorang mengasihi aku, dimulai dari iman, mengasihi Tuhan, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, kalau Bapa mengasihi kita, kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah Tritunggal diam dalam hati kita, pasti kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saudara, saya nggak mau ngecap, nggak mau sombong, tapi saya pernah dijuluki sebagai smiling teacher, tapi bukan joker loh ya, bukan. Saya mau cerita, saya diejek-ejek sama teman saya, ya biarin aja dah. Saya saksikan kepada teman kemarin. Saya kan ke Jakarta pagi naik kereta. Udah bangun pagi, ngantuk, krip-krip, kesel saudara naik kereta, sih pergi ke depan, tunggu Grab cik lama ya saudara ya. Terus setelah naik Grab, saya tahu tukang Grab ini pasti mau tambahan biaya lah. Ya memang begitu Pak, nanti tambah uang tol ya Pak ya. Ya. Ngomong-ngomong Pak, nanti uangnya Bapak ini diganti kantor tidak? Oh enggak, bayar pribadi. Bapak mau kemana? Mau dinas apa Pak? Mau rapat. Diem lama-lama dia bilang gini, Bapak dinasnya di mana? Saya ini pendeta, saya mau rapat koordinasi pemimpin gereja. Oh Bapak pendeta ya, makanya Pak, Bapak kok lain ya? Bapak ini beda apanya? Bapak ini kelihatan ceria gitu loh, kelihatan bersinar loh Pak. Yang bener saya ini baru turun kereta ini, saya ngantuk ini belum cuci muka. Enggak Pak, memang lain kalau pendeta itu Pak, auranya beda Pak katanya. Saudara bangga nggak pendetanya dikatakan seperti itu? Oh, iya toh. Tapi saudara menilai saya seperti itu tidak? Pak, memang beda Pak kalau orang dekat Tuhan itu Pak. Iya Tamas, iya beda Pak, orang yang sering sembahyang itu beda. Beda Pak, orang yang tahu Alkitab itu beda Pak. Bener Bapak beda. Masa iya? Iya. Sedikit saya dramatisir ya. Tapi intinya dia mengatakan seperti itu. Bisa nggak orang bilang, Pak lihat Bapak ini anak Tuhan ya? Loh kenapa? Ketok percaya Pak, ada kemuliaan Raja Pak. Kelihatan ceria, Bapak kelihatan tenang, ada sukacita, bukan
dia jatuh cinta karena smile. Waduh, lek ngene khotbah ra mari-mari. Saudara, doakan supaya Kristus berdiam dalam hati kita. Bukan sekedar fata morgana, tapi benar-benar ada di dalam hati kita. Dan kalau dia ada di dalam hati kita, dia tuh menguasai seluruh kehidupan kita. Loh saudara, dia ngontrol semuanya loh ya. Ngontrol cara belajar kita, ngontrol cara mengendarai kita, ngontrol perkataan kita. Kalau orang yang ada Tuhan Yesus, kalau ujian nyontek kayak takon nih, jawabannya apa ya? Saya ceritakan dia waktu ujian di Tiranus, ujian terakhir, sama-sama pendeta ini. Nomor dua, buka Alkitab yuk, mumpung tidak ada yang pengawas. Buka ODW karepmu. Loh, ini pendeta loh ini, sekolah teologi S2 loh ini. Istri saya pernah nyabut satu kertas ujian pendeta, akhirnya nggak lulus sampai sekarang ya Mbak ya. Ujian dia nyontek. Jadi saya datang, orang ketusnya kayak gitu, judesnya kayak gitu. Apa itu? Set, keluar. Waduh, gaya. Nggak lulus loh, masuk pendeta nyontek. Kalau Yesus di hati itu tidak nyontek loh ya. Amin. Ya, kalau makan ambil tutup nasi, ambil tunjukkan. Pas dibuka-buka, lupa kau mau tutupi ya, iya tadi ketutupan nasi, kayak nasi, Pak. Atau pas lapor, Bapak makan apa aja? Tempe 1, telur 1, padahal ayamnya 2, saudara. Yang berikutnya, berdoalah supaya kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Ingat, segala sesuatu yang tidak kita lakukan berdasar kasih, itu tidak ada guna. Apakah kau melayani tanpa kasih? Semua sia-sia. Sekalipun aku dapat berkata dalam semua bahasa malaikat, tapi tanpa kasih aku tidak ada artinya sama sekali. Sekalipun aku mengorbankan diriku untuk orang lain tanpa kasih, maka aku tidak ada artinya. Kasih Kristus harus menjiwai kehidupan kita. Amin. Kasih Kristus harus memotivasi hidup kita. Lalu kita berdoa apa? Berdoa supaya kita dapat memahami kasih Tuhan yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam di dalam Kristus Yesus. Semakin kita paham kasih Tuhan, semakin hidup penuh damai sejahtera. Saudara, saya nggak marah sekalipun saya diejek, saya nggak marah sekalipun kadang saya dizolimi, saudara. Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya dan Dia pasti melakukan yang terbaik buat saya. Amin. Saya kemarin kan deketi pendeta di Penggilingan sana, di dekatnya anak saya mau magang. Saya temui dia, padahal teman saya di MP dulu, namanya Pak Berkat Panggabean. Saya bilang, Om, saya Doni Om dari Jember. Oh ya Doni, oh ya aku tahu kamu departemen pendidikan kan. Ya ngomong-ngomong, ini loh Om, anak saya mau magang, nanti saya titip ya Om, digembalakan di gerejanya. Oh ya bla bla bla. Setelah itu saudara, wah Don, ternyata kamu ini rendah hati ya. Waduh. Apa? Ya Om, ternyata kamu rendah hati. Yang aku dengar orang ngomongin kamu itu yang keras lah, kamu itu yang nggak bisa komunikasi lah, kamu yang inilah. Ternyata kamu rendah hati ya. Saudara, ternyata banyak orang di sana ngomongin pendetamu ini jelek loh saudara. Tapi saudara, saya memahami kasih Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Apapun yang terjadi, itu terjadi untuk kebaikan kita, saudara.
Makanya saudara jangan pernah jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Mari kita Tuhan, buat aku semakin memahami betapa lebarnya, dalamnya, tingginya, luasnya kasih-Mu bagi saya, supaya saya tidak kecewa menghadapi hidup ini. Saudara, pertama saya jadi MP itu 10 tahun yang lalu, teman saya satu rekan di departemen bilang seperti ini, Don, apa benar kamu pemberontak di Jawa Timur? Hah? Pemberontak? Lu diomongin di depannya ketua umum, lu itu pemberontak, lu itu nggak beres lu Don. Lu tapi kok diangkat jadi departemen? Setelah saya jadi banyak orang, tapi saya terima kasih Tuhan, saya nggak balas, saya nggak mendoakan jahat. Saya berdoa, Tuhan kuatkanlah batinku oleh Roh-Mu yang kudus. Amin. Yang terakhir saudara, mari kita berdoa untuk apa? Berdoa supaya Tuhan menjawab doa-doa kita menurut kekuatan kuasa-Nya. Amin. Seperti tadi yang saya singgung, dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa dengan doa yang penuh dengan keyakinan, doa yang penuh dengan iman, doa yang besar, karena Dia menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Amin. Dia memberi lebih dari apa yang kita pikirkan. Percaya kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan mari kita memuliakan Tuhan, karena hidup kita telah diselamatkan oleh karena anugerah-Nya semata. Amin. Sama-sama kita berdiri. Lagu yang tadi itu, Yesus tak selalu, amin Yesus, amin Yesus, tak selalu Tuhan menjawab doa. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, ya jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, ya jadikan semua. Mari kita komitmen di akhir bulan Januari ini. Kita mau menjadikan tahun ini tahun kebangkitan rohani bagi kita.
Jangan ada di antara kita yang terjerumus dalam kelesuan rohani. Tidak bersemangat di dalam Tuhan, tidak bersemangat di dalam iman, tidak bersemangat di dalam ibadah dan melayani Tuhan. Mari kita bangkit dari stagnasi rohani ini. Mari kita mulai dengan mendoakan. Lebih banyak berdoa untuk kebangunan rohani daripada keperluan-keperluan jasmani kita. Doakan dengan rendah hati. Doakan dengan bersandar kepada kasih karunia Allah. Berdoa dengan menyadari betapa kayanya kemuliaan Tuhan. Persediaannya limpah atas kita, tidak akan pernah habis memenuhi kebutuhan kita. Mari kita berdoa supaya batin kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa supaya Yesus berdiam di dalam hati kita, supaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa supaya kita semua berdasar, berakar di dalam kasih Tuhan itu. Mari kita berdoa supaya kita dapat memahami betapa lebarnya, betapa luasnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan menjawab menurut dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Dia memberi lebih dari yang kita minta. Dia menjawab lebih dari yang kita doakan. Dia menyediakan yang terbaik bagi kita. Tahun ini menjadi tahun kebangkitan bagi kita. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar. Bapak Arni akan berdoa. Amin Yesus. Dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersukacita pada pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu pada saat ini Tuhan bukan karena kebetulan, namun kami yakin dan percaya itulah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan dapat ya Tuhan tumbuh rohani kami di dalam Engkau, supaya kami lebih fokus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Terlebih-lebih Tuhan, kami semua boleh merendahkan diri di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Kami juga berdoa Tuhan sesuai dengan firman-Mu, bahwa Tuhan Yesus kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan batin kami Tuhan, menguasai hati pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu di sorga Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu
menguasai hati pikiran kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau. Kami selalu mengasihi Engkau. Dengan kami juga mengasihi sesama kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tinggal di dalam hati pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan sukacita yang luar biasa. Kami diubahkan oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kami dan dimanapun kami berada. Terima kasih firman-Mu pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak sia-sia Tuhan. Namun kami yakin firman-Mu menguasai hidup kami dari sekarang Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan Yesus untuk melayani Engkau. Kami yakin dan percaya lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang percaya di dalam Engkau. Banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang beriman oleh kebesaran nama-Mu di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya pada saat ini kami telah diubahkan, iman kami, pertumbuhan rohani kami Tuhan. Kami yakin dan percaya termeteraikan dalam hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami memberikan persembahan, kami yakin dan percaya memberikan yang terbaik, dan Engkau telah memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memberi persembahan untuk Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita
Puji Tuhan, Bapak Ibu, warta gereja sepanjang minggu ini, hari Selasa seperti biasa, kita doa pagi bersama-sama di gereja jam 4:30 pagi. Semangat? Puji Tuhan. Hari Selasa sore jam 5:30 kita juga ada doa dan sharing. Saudara, coba kita galakkan sharing lagi. Ya, kemarin banyak yang bersaksi, luar biasa, menguatkan iman kita bersama. Kemudian hari Jumat pagi kita doa pagi di gereja jam 4:30. Hari Sabtu seperti biasa ibadah remaja pemuda jam 5 dilanjutkan dengan persiapan ibadah untuk hari Minggu. Selamat datang saudara Kristian. Sudah datang, nanti berurusan dengan saya ya. Maksudnya oleh-olehnya. Bercanda. Oleh-olehnya. Oke. Jadi itu warta gereja. Mari kita serius. Saya mau mengingatkan supaya pokok-pokok doa di Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21 kita mau terus doakan. Amin. Setiap doa ingat pokok-pokok doa itu, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk gereja, doakan saya ya. Ingat pokok doanya supaya Tuhan menguatkan batin saya oleh rohnya, supaya Kristus benar-benar berdiam dalam diri saya, kan begitu ya? Supaya saya berakar di dalam kasih, supaya saya bisa lebih lagi memahami kebesaran kasih Tuhan ya, supaya kita mengalami jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdiri, kita tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami tahu kalau kami boleh melewati hari-hari hidup kami sampai saat ini, semua karena berkat Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari Tuhan, di zaman akhir ini, di mana ada begitu banyak pergumulan yang harus dihadapi oleh manusia, kuatkan batin kami ya Tuhan. Karena masalah kami jauh di luar kemampuan kami. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Kuatkan batin anak-anak kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kuatkan batin orang tua kami, kerabat kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau benar-benar diam dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sebab tanpa Engkau menyertai mereka, mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa. Dunia sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Hanya Engkau yang sanggup melindungi mereka. Di kehidupan yang semakin sekuler ini ya Tuhan, yang semakin mencintai dunia ini, kami berdoa supaya kami semua, anak-anak kami, kerabat kami, jemaat-Mu di sini berakar dan berdasar di dalam kasih. Lebih lagi dapat mengenal bahwa kasih-Mu besar bagi kami. Kasih melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menjawab kami menurut kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Menurut kemuliaan dan kekayaan-Mu. Kami berdoa supaya nama-Mu dipermuliakan di antara segala bangsa. Sehingga ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Berkatilah kebutuhan hidup jemaat-Mu hari lepas hari, memberkati pekerjaan, memberkati mata pencarian mereka. Teguhkan pekerjaan tangan mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan untung. Kami berdoa, yang membutuhkan pekerjaan diberi pekerjaan oleh Tuhan. Yang membuka, yang merintis usaha-usaha baru diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, sekolah mereka, kuliah mereka diberkati oleh Tuhan. Yang mengerjakan tugas akhir diberkati oleh Tuhan, yang magang juga diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, gereja-Mu, berkati para pengerja, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya mereka lebih lagi bersemangat melayani Tuhan. Kami tahu bahwa jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapa, berkati bangsa dan negara kami, terutama menjelang pemilihan presiden. Tuhan, berkati Bawaslu, berkati juga pengawas-pengawas pemilu di kecamatan, di desa-desa, TPS-TPS yang akan didirikan. Kami berdoa supaya pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, aman, dan beri kami hikmat untuk kami memilih pemimpin seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat mengenal masing-masing pribadi, setidaknya Tuhan memberi kami pengertian supaya kami memilih berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih menolong Kecamatan Mangli dan sekitarnya, Kabupaten Jember, Tuhan Yesus. Kami rindu melalui kehadiran kami, ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa pagi ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan sekarang kekasih-kekasihku, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha kedatangan Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.